Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat Islam maka layak sekali untuk mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak tidak ada henti-hentinya melimpahkan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga kita sampai bisa menyelesaikan puasa Ramadan sebulan penuh. Disitulah maka Ramadan merupakan madrasatun Ramadaniyah, madrasah yang kita digembleng, dididik oleh Ramadan untuk tetap bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah kita sudah selesai melaksanakan tugas puasa, melaksanakan asyam wal qiyam, yaitu puasa di siang hari, melaksanakan salat tarawih juga di waktu bulan Ramadan. Ramadan merupakan syahrul mubarak, syahrul rahmah dan syahrul maghfirah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya yang telah selesai melaksanakan Ramadan, selesai melaksanakan ibadah yang disebutkan di situ adalah kita mendapatkan la'allakum tattaqun, yaitu nilai kita semuanya pada saat ini awal Syawal. Darajat atau syahadah kita peroleh adalah takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin para jamaah sekalian, maka pada saat ini selesai kita salat Id, disunahkan kita mendatangi pertama kali adalah orang tua kita. Kita bersilaturahmi, meminta maaf dan memberikan maaf kepada bapak dan ibu kita. Dialah berdua yang punya jasa yang banyak yang tidak bisa dapat dihitungnya dari kita semuanya. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maka Allah telah menentukan jangan engkau menyembah kecuali kepada Allah. Jangan engkau minta sesuatu kecuali kepada Allah. Jangan kamu bermohon minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu kamu harus banyak berbuat baik. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disederajatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan dan kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita. Maka kalau kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita pada hari-hari fitri, hari-hari keemasan pada saat ini, kita akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Gunakan waktu untuk bersilaturahmi dan mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Dialah yang mendidik kita, dialah yang melahirkan kita, dialah yang memberikan
pakaian, makan, minum, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat inilah kita membalas, paling tidak kita mohon maaf dan berikan maaf kepada kedua orang tua. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu kepada para santri-santrinya, tiba-tiba salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak saya harus berbuat baik kepadanya?" "Qala ummuka," ibumu. "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi? "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Abuka," ayah. Pertanyaan 3 kali pertanyaan dijawab satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu, ibumu, ibumu." Dialah yang mengandung kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang menyusui kita. Maka rasa apapun yang kita rasakan, lebih dahulu bapak dan ibu kita merasakan. Maka saat ini kalau kita tidak bisa membahagiakan bapak dan ibu kita, apalagi kita dengarkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, maka yang ingat adalah kebaikan-kebaikan ibu kita. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini sangat penting dan perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak boleh membentak kepada kedua orang tua kita, nyatanya banyak di antara kita yang kurang ajar kepada bapak dan ibunya. Banyak di antara kita ini yang punya tangan bukan untuk membantu bapak dan ibunya, mempunyai mata bukan untuk memandang dengan penuh kasih sayang, kemudian punya lesan bukan untuk bertutur kata yang baik yang dinantikan oleh kedua orang tua. Mata kita melihat bapak dan ibu kita dengan mata yang melotot. Kemudian suara kita suara keras, membentak-bentak. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima wala tanhar wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan enggak kepada bapak dan ibu kita, atau kamu bentak-bentak. Nyatanya sekarang ini berapa banyak manusia yang hidupnya gagal karena durhaka kepada bapak dan ibunya. Berapa banyak manusia membina rumah tangganya gagal karena tadinya tidak hormat kepada bapak dan ibunya. Kita tutur kata dengan kata-kata, setiap ucapan-ucapan yang kita ucapkan menjengkelkan hati bapak dan ibu kita. Setiap pandangan mata yang tidak menyejukkan, dan tangan kita selalu menunjuk-nunjuk kepada bapak dan ibu kita. Ini menunjukkan kekurangan ajaran seorang anak kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangan kaki yang harus melangkah untuk memenuhi kebutuhan bapak dan ibu kita, ternyata itu tidak berhasil karena anaknya durhaka dengan pergaulan-pergaulan bebas, tidak pernah mendengarkan nasihat kedua orang tuanya, tidak pernah mendengarkan nasihat para ulama dan guru-gurunya, sehingga anak tersebut tidak berhasil dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak orang ketika itu menangis. Karena apa menangis? Karena anaknya durhaka. Kenapa mereka itu sampai mencucurkan air mata? Karena anaknya yang dinanti kelak kalau sudah besar bisa membantu aku, bisa memberikan santunan kepada aku. Akulah yang membesarkan anakku. Tapi anak itu tidak memberikan sesuatu apapun kepada saya ketika saya sudah usia senja semacam ini. Saya mendapatkan satu cerita yang hakiki bahwa ada seseorang mempunyai anak satu laki-laki. Anak yang dibesarkan dari keluarga yang fakir miskin, disekolahkan sampai sukses, sampai akhirnya dikawinkan dan mempunyai anak. Kemudian dia sudah lupa dengan bapak dan ibunya. Dia pergi ke tempat istrinya yang jauh di luar pulau. Maka dia berusaha sampai akhirnya sukses dan berhasil. Kabar demi kabar dengarkan bahwa anakmu telah sukses pekerjaannya, mempunyai rumah berderet, harta yang berlimpah, mobilnya banyak sekali, tanahnya berharga.
uangnya bermiliar-miliar, tetapi tidak pernah diurusi bapak dan ibunya, tidak pernah disantuni, cuman orang-orang lain saja yang disantuni. Kemudian satu ketika kedua orang tuanya ingin mengunjungi anaknya, dengan susah payah mengumpulkan uang untuk ongkos sampai di tempat rumahnya, kemudian diketuk pintunya. Apa sambutan sang anak kepada kedua orang tuanya? Wahai ibu, wahai ayah, kenapa engkau datang kemari? Aku sudah mengatakan jangan datang kemari. Ini teman-temanku semuanya yang sedang berunding untuk perdagangan proyek yang besar. Sungguh aku malu dengan kedatangan bapak dan ibu kemari. Kalau begitu terpaksa masuklah ke dalam. Akhirnya ibu dimasukkan di dalam dan dia mengatakan, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku datang ini bukan untuk sesuatu apapun. Aku tidak memerlukan harta kekayaanmu. Aku tidak memerlukan uang darimu. Aku hanya ingin melihat keadaanmu. Dan engkau telah kawin, aku melihat cucu-cucuku. Akhirnya apa kata anak tersebut? Kapan engkau pulang wahai ayah dan ibu? Kapan engkau pulang wahai ayah dan ibu? Jangan lama-lama untuk kesini. Apa kata ibu dan bapak itu? Wahai anakku, aku tidak akan lama. Seandainya malam ini aku bisa pulang, aku akan pulang. Akan tetapi kendaraan umum tidak aku akan dapatkan. Besok pagi aku akan pulang. Ketika kedua orang tua itu ditidurkan di kamar belakang, apa mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengadukan perihalnya kepada Rabbul Alamin. Ya Allah, Engkau memberikan amanah anak kepada aku semacam ini. Ini anak yang saya didik, ini anak yang saya besarkan, yang saya harapkan kelak akan membantu aku. Tapi nyatanya anak ini kurang ajar yang luar biasa kepada aku. Sesungguhnya aku terus akan menyebut namanya. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah, Tuhan manusia dan langit. Seandainya aku sebutkan sekali lagi, pasti akan dikabulkan segala permohonanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anakku. Tetapi karena itu anakku, aku berhenti. Saya tidak akan melanjutkan, minta kepada Allah supaya anakku ini diberi kesadaran saja. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anak yang durhaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini telah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah dan kemurkaan Allah sangat erat hubungannya dengan keridhaan dan kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua selalu murka kepada anaknya karena biadabnya, karena kurang ajarnya, karena tidak sopan santun kepada kedua orang tuanya, otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya. Kalau kita yang punya harta banyak, buat apa kita punya harta banyak kalau kita tidak hormat dan tidak berakhlak terhadap kedua orang tua? Untuk apa kita mempunyai harta tanah yang berhektar tapi tidak ada manfaatnya untuk bapak dan ibu kita? Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu, kalau kita mendapatkan seorang ibu atau bapak tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hadhihi khazanatul uzma. Inilah kerugian yang luar biasa. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di telapak kaki ibu. Maknanya kita harus memberikan penghormatan sehormat-hormatnya kepada kedua orang tua. Tidak harus berhenti sampai pada detik akhir hayat kita. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang punya anak, kemudian anak itu sudah usaha besar. Datanglah ayahnya, karena ayahnya tidak pernah disantuni, tidak pernah diberi sesuatu apapun. Datang kepada anak tersebut, kemudian dilihat usahanya berhasil. Dan si ayah mengambil uang 2 dirham dari laci anaknya. Tiba-tiba si anak menengok, melihat si bapak mengambil uang. Spontan si anak teriak, wahai abah, kenapa kau mengambil uangku? Ini uangku, ini hasil kerjaku, ini hasil usahaku.
Kenapa engkau ambil semacam ini tanpa izin denganku? Tentunya si ayah merasa malu. Di depan karyawannya begitu banyak yang mengatakan ini uangku, hasil kerjaku dan hasil keringatku. Datang kepada Nabi SAW si ayah. Kemudian mengatakan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu datangkan anakmu kemari. Dipanggil itu anaknya. Akhirnya berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi bertanya, benarkah apa yang diceritakan oleh ayahmu? Ayahmu mengambil uang 2 dirham. Kemudian engkau teriak, seakan-akan kau melarang mengambil uang. Seakan-akan kau melarang uang yang diambil oleh ayahmu itu. Benar ya Rasulullah, itu uangku. Itu uang hasil kerjaku. Dan itu uang dari usahaku. Ayahku mengambil uang 2 dirham tanpa izin denganku. Maka aku marah dengan ayahku. Ihmarra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan semacam itu, Nabi lebih marah lagi. Seraya berkata, anta wa maluka li abik. Dirimu ini dengan seluruh hartamu milik ayahmu. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan setelah salat Id yang kita digembleng oleh Ramadan sebanyak 30 hari lamanya dengan qiyam wasyam wa tilawatul Quran, dengan amal ma'ruf nahi munkar yang lainnya. Gunakan waktu setelah salat Id ini, jangan berziarah kepada kedua orang tua. Jangan kita mendatangi tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya seperti kebun binatang, tempat-tempat rekreasi yang lainnya dan lain sebagainya. Kita minta maaf kepada orang tua kita karena ridha Allah Subhanahu wa taala hubungannya erat dengan keridhaan kedua orang tua. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita wala taqul lahum uf. Kita mengatakan uf saja tidak boleh kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kalau kita membentak bapak dan ibu kita? Bagaimana kalau kita mencucurkan air mata mereka berdua? Karena ulah kita, karena tingkah laku kita yang biadab, tidak ada akhlaknya, tidak ada bahagia seperti kita melihat anak-anak yang patuh, nurut, taat kepada kita sebagai orang tuanya, dan tidak ada kesedihan, kegelisahan, kebingungan, dan tidak ada ketentraman hati seorang tua kalau anaknya itu tidak patuh, tidak mendengarkan nasihat-nasihat bapak dan ibunya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau memang salah satu di antara mereka sudah wafat, kita ambil, ada bapak kita harus kita ihtiram, harus kita menghormati dia itu bapak kita. Kalau tidak, maka ibu. Kalau ada dua-dua, maka dua-dua itulah yang harus kita ambil. Ketaatan kita akan sebab kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sampai mendapatkan kemurkaan Allah karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Banyak orang yang gagal dalam usahanya karena dia durhaka kepada bapak dan ibunya. Kita harus menangis, minta maaf kepada bapak dan ibu kita. Kita harus mencari ridha dari kedua orang tua kita sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir adalah bahwa kita harus tahu umur itu semakin hari semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tetap selamanya hidup di dunia. Kalau menurut timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala umur 63 tahun beliau sudah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia tidak akan lama-lama. Sebentar lagi kita akan kembali kepada Rabbul Alamin. Hari ini kita bertatap muka. Hari ini kita bisa merayakan Idul Fitri bersama-sama. Pada tahun yang akan datang tidak ada jaminan kita bisa ketemu. Tidak ada jaminan kita bisa melaksanakan salatul Id bersama-sama semacam ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang akan kembali kepada Rabbul Alamin. Semua akan hancur, semua akan kembali ke rahmat Allah, yang laki, yang perempuan,
yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang mempunyai kemampuan maliyah, yang alim, yang jahil, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau menurut pandangan kita, orang yang punya uang banyak itu orang yang sukses. Orang yang punya harta banyak orang yang sukses. Orang yang punya tanah, orang yang punya dolar, rial, rupiah, ini orang yang kaya. Tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, itulah orang yang sukses, itulah orang yang berhasil. Mudah-mudahan kita yang telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dengan siyam wal qiyam wa qiraatul Quran wa tasbih wa tahlil, diterima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, maka harapan kami semoga amal ibadah kita Engkau terima ya Allah. Jangan sampai rukuk dan sujud kami Engkau tolak ya Allah. Engkau tolak ibadah kami ya Allah, karena tidak ada keikhlasan dari hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon rahmat-Mu, ampunan-Mu, inayah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah kami beriman ya Allah sampai pada akhir hayat kita. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah mati kita mati husnul khatimah, mati kita mati husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah, Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbi, dengan adanya kedua orang tua kita bisa bermohon maaf, maka ampunilah kami ya Allah segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah melakukan kemaksiatan di siang hari, di malam hari, ketika di depan manusia banyak atau sendirian, maka Engkau ya Allah satu-satunya Rabb kami, Tuhan kami yang mengampuni dosa-dosa kami dan maksiat-maksiat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Kami selalu bermohon rahmat, inayah-Mu, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang-orang yang baik, menegakkan perintah-perintah-Mu sebagai kaum muslimin yang siap untuk menegakkan dan mengihyahkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami adalah kami ya Allah. Kami adalah kami ini ya Allah. Kami serahkan semua urusan kepada Engkau ya Allah, baik urusan dunia sampai urusan akhirat, baik urusan yang kecil ataupun urusan yang besar. Kami tidak bisa memperinci satu persatu kebutuhan kami kepada Engkau ya Allah, tapi Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami ini ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.